10 plus 1 tips untuk kawan-kawan memulai BIM. Jadi 10 tips awal yang penting dan plus 1 itu penunjang dari 10 yang penting. Jadi ini harus kalian terapkan satu persatu. Yang pertama, kalian harus pelajari dasar-dasar BIM. Jadi mulai dengan konsep dasar BIM termasuk definisi, manfaat, cara kerja BIM dalam siklus hidup proyek konstruksi, kemudian menguasai dasar-dasar dari BIM tersebut akan memudahkan kalian transisi. Jadi transisi dari konvensional ke teknologi BIM. Jadi pahami dulu konsep dasar, definisi dan manfaatnya serta workflow dari BIM. Nah, kemudian langkah kedua. Tips yang kedua itu kalian harus ikut pelatihan dan sertifikasi BIM. Nah, ikut pelatihan itu harus dipilih tempat pelatihannya. Mungkin dari LPK yang sudah teregistrasi dan punya kurikulum jelas untuk mengadakan pelatihan BIM atau vendor-vendor software yang melatih. Nah, jadi itu akan memperkuat kredibilitas profesional kawan-kawan. Nah, kalau bisa ikut pelatihan baik secara nasional ataupun yang internasional secara online. Nah, tips yang ketiga, kalian harus menggunakan authoring software BIM yang sesuai. Jadi di dunia ada namanya Building Smart yang mengeluarkan software apa sih yang sudah mendukung kinerja BIM. Jadi misalnya kalian cocoknya pakai Revit dari Autodesk atau Archicad dari Applicate, Tekla, Trimble dan lain-lain, selama itu bisa mensupport BIM dan berkolaborasi dengan lintas software yang lain. Jadi gunakan yang sesuai dengan kemampuan Anda, baik Anda sebagai struktur, sebagai arsitek, atau sebagai konsultan MEP. Nah, tips yang keempat, start from small project. Jadi misalnya kawan-kawan udah dapat project perumahan atau rumah 2 lantai, rumah pribadi, kalian coba terapkan penggunaan authoring software BIM dulu sebelum masuk ke platform BIM atau platform kolaborasi atau platform manajemen lainnya terkait BIM. Kalian coba dulu pakai software yang authoring tools dari BIM. Nah, kemudian dari proyek kecil ini kalian mulai bekerja sama dengan tim multidisiplin. Misalnya kalian sebagai owner studio adalah arsitek, kalian cari engineer struktur dan MEP, coba bekerja dengan BIM dan kolaborasi. Nah, platform-platform ini kalau kalian ada butuh tahu platform apa sih untuk kolaborasi, tinggal tanya, nanti saya bantu jelaskan yang biasa saya pakai apa software dan platformnya, dan bagaimana proses kolaborasinya saya akan demokan. Kemudian tips yang keenam, kalau kalian sudah menggunakan authoring softwarenya BIM, kalian mulai membangun data dan template standar pada studio Anda. Nah, seperti elemen-elemen, library, komponen, parameter, atau protokol-protokol BIM lainnya dalam proses desain dan dokumentasi. Agar lebih efisien, kalian buat database dan template standar studio kalian sendiri. Kemudian yang ketujuh, tipsnya mulai memahami regulasi dan standar BIM. Jadi secara dunia yang diakui adalah ISO 19650. Kemudian di Indonesia ada panduan BIM yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, kalian pastikan SOP, aturan, standar, dan lain-lainnya sudah kalian baca dan kalian pahami. Kemudian tips yang ke-8, lakukan koordinasi dan deteksi konflik. Menyangkut ke dalam kolaborasi tadi yang multidisiplin, ada platform-platform, salah satunya saya sebut tuh misalnya Autodesk Construction Cloud, ACC. Kemudian ada BIM Collab Zoom, kita bisa mendeteksi class detection antar multidisiplin. Nah, kemudian tips yang ke-9 adalah investasikan dalam teknologi di studio Anda. Misalnya menggunakan komputer yang high spec, server, dan software, jangan menggunakan yang bajakan. Nah, khusus untuk konsultan atau kontraktor UMKM, saya nanti bisa sharing bagaimana strategi menerapkan software BIM di tempat kalian. Nah, kemudian yang ke-10, tetap belajar dan berinovasi. Jadi ilmu BIM itu berkembang, kalian harus terus berinovasi dan
belajar, mau di luar negeri, dari luar negeri atau dalam negeri. Nah, yang plus satu yang menunjang adalah bahasa Inggris. Sejak 2019 saya belajar BIM, ikut kelas online dari dalam negeri atau luar negeri, semua berbahasa Inggris. Kalian harus tingkatkan bahasa Inggris kalian. Sekian, mungkin ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar.